Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulam bin Junadah, dari Waki, dari Ali bin Al-Mubarak, dari Yahya bin Abi Kasir, dari Iyad bin Hilal, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan akan datang kepada salah seorang di antara kamu dalam sholatnya. Lalu setan berkata, sungguh kamu telah berhadas. Maka ucapkanlah dalam hatimu, kamu berdusta. Kecuali apabila ada bau buang angin yang tercium hidungmu atau suara buang angin yang didengar telingamu. Dari Abdurrahman bin Bishr bin Al-Hakam, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraid, dari Atta, dari Jabir bin Abdullah, juga dari Yusuf bin Musa, dari Jarir, dari Pitir bin Khalifah, dari Abu As-Subair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah bersabda, tutuplah pintu rumahmu dengan menyebut nama Allah, karena setan tidak dapat membuka yang tertutup. Tutuplah wadah-wadah makanan kalian, karena setan tidak dapat membuka penutup wadah. Dan matikanlah lampu dengan menyebut nama Allah, karena tikus bisa menyebabkan api membakar. Dari Abu Thohir, dari Abu Bakar, dari Arabi bin Sulaiman, dari Su'aib ibnu Alais, dari Alais, dari Abu As-Subair, dari Jabir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit dan kami melaksanakan sholat di belakang beliau. Beliau melaksanakannya dalam posisi duduk. Selesai sholat, Rasul bersabda, hampir saja kalian melakukan perbuatan orang Persia dan Romawi. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka yang duduk. Maka janganlah kalian melakukan hal itu. Ikutilah imam-imam kalian. Bila imam sholat dalam posisi berdiri, maka sholatlah kalian dalam posisi berdiri. Dan apabila imam sholat dalam posisi duduk, maka sholatlah kalian juga dalam posisi duduk. Dari Abu Thohir, dari Abu Bakar, dari Ismail bin Ishaq, dari Sofwan bin Solih, dari Al-Walid bin Muslim, dari Saibah bin Al-Ahnab Al-Auza'i, dari Abu Salam Al-Aswad, dari Abu Solih Al-Asy'ari, dari Abu Abdullah Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah melihat seseorang sholat. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dengan posisi sujud seperti itu, maka ia meninggal dunia bukan atas agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini telah melakukan sholat, mematuk dalam sholatnya, sebagaimana seekor gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan rukuk terburu-buru dan melakukan gerakan yang cepat mematuk dalam sujud adalah seperti orang yang lapar, yang tidak memakan apa-apa kecuali 1 atau 2 butir kurma saja. Apakah kedua butir kurma tersebut cukup? Oleh karena itu, sempurnakanlah wudhu kalian. Celakalah bagi tumit-tumit, yaitu ancaman api neraka. Oleh karena itu, sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian. Dari Abu Bakar, dari Muhammad bin A'la bin Quraib, dari Abu Khalid, dari Muhammad bin Al-Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, bersin itu dari Allah dan menguap itu berasal dari setan. Apabila salah seorang di antara kamu menguap, maka hendaknya jangan mengucapkan kata hah, karena sesungguhnya setan tertawa di dalam perutmu dan senang mempermainkanmu.
dari Abu Thohir Muhammad bin Al-Badl, dari Abu Bakar, dari Adi bin Sabit, dari Zir bin Hubais, dari Husaifah, juga dari Ahmad bin Abdah, dari Abdul A'la, dari Said, dari Abu Najrah, dari Abu Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah melarang orang yang sedang sholat meludah ke arah depan, tetapi boleh meludah ke arah samping kiri atau bawah telapak kaki. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan ludah berada di depan kedua matanya. Dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari Amir bin Al-Harits, dari Abu Sawiyah, dari Ibnu Hujairah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat malam dengan membaca 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan barang siapa sholat malam dengan membaca 100 ayat, niscaya ia akan ditulis sebagai orang yang tunduk kepada Allah. Dan barang siapa membaca 1000 ayat, niscaya ia akan ditulis sebagai orang yang banyak kekayaannya. Dari Abu Thohir, dari Abu Bakar, dari Zakaria bin Yahya, dari Ibnu Abu Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syari bin Abdullah, dari Atok bin Yasar, dari Abu Dzar, bahwa pada suatu hari Jumat, aku masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Kemudian aku duduk dekat Ubay bin Ka'ab. Tidak lama kemudian Rasulullah membaca surah Baro'ah atau surah At-Taubah. Lalu aku bertanya kepada Ubay, hai sahabatku, kapan surat ini turun? Ubay bin Ka'ab langsung menatapku, tapi ia tidak mau berbicara kepadaku. Aku diam sejenak. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, hai sahabatku, kapan surat ini turun? Ubay bin Ka'ab kembali menatapku, tapi ia juga tidak mau berbicara kepadaku. Lalu aku pun diam sejenak. Kemudian sekali lagi aku bertanya kepadanya, hai sahabatku, kapan surat ini turun? Ubay bin Ka'ab tetap menatapku dan tidak mau berbicara kepadaku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berkhutbah, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, hai sahabatku, tadi aku bertanya kepadamu, tapi kamu malah menatapku dan tidak mau berbicara kepadaku. Ubay bin Ka'ab menjawab, hai Abu Dzar, ketahuilah, sesungguhnya kamu telah lalai dari sholat Jumatmu. Akhirnya, aku langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, tadi aku sholat Jumat dekat Ubay bin Ka'ab. Tidak lama kemudian Anda membaca surah Baro'ah. Lalu aku bertanya kepada Ubay, tentang kapan turunnya surat ini. Tapi Ubay malah menatapku dan tidak mau berbicara kepadaku. Bahkan ia malah berkata kepadaku, hai Abu Dzar, sesungguhnya kamu telah lalai dari sholat Jumatmu. Maka Rasulullah kemudian bersabda, benarlah apa yang telah dikatakan Ubay. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.